Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan bahasan kita dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, yang hadis-hadis tersebut memiliki dua ciri. Yang pertama adalah jawami'ul kalim, yaitu hadis yang lafalnya ringkas tapi kandungannya padat, luas. Yang kedua yaitu hadis-hadis ini merupakan poros daripada agama. Jadi secara sederhananya kalau seorang memahami 42 hadis ini dengan baik, paling tidak secara global dia sudah paham tentang berbagai macam perkara-perkara agama, ya. Dan pada kesempatan bahagia ini insyaallah kita akan bahas dua hadis, yaitu hadis yang ke-11 dan hadis ke-12 insyaallah taala. Adapun hadis yang ke-11, an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah wa raihanatihi radhiyallahu anhuma, dari Abu Muhammad yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Yang meriwayatkan hadis adalah Al-Hasan. Al-Hasan adalah putranya Ali bin Abi Talib. Kita tahu Ali bin Abi Talib memiliki dua putra yang semua keturunan Rasulullah SAW, yang sekarang ini berujung kepada dua putra ini, itu Al-Hasan dan Al-Husain. Yang keduanya disebut dengan Sibtu Rasulillah. Sibtu artinya adalah cucu dari sisi anak perempuan. Ya, cucu dari sisi anak perempuan. Misalnya saya punya anak perempuan menikah, kemudian lahir seorang anak, ya maka itu disebut sibt karena dari anak perempuan saya. Tapi kalau saya punya anak laki-laki menikah kemudian punya anak, maka disebut hafid. Hafid, ya, ini dalam bahasa Arab dibedakan. Oleh karenanya Hasan dan Husain adalah sibta atau sibtai Rasulillah, dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Fatimah radhiyallahu taala anha, ya. Dan kita tahu bahwasanya kedua cucu Nabi ini, Al-Hasan dan Husain, adalah orang-orang yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, huma Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Keduanya adalah para pemimpin, para pemuda di surga. Terutama Al-Hasan. Al-Hasan yang meriwayatkan hadis ini akan kita bahas. Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna hadha ibni sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'atain azimatain minal mu'minin. Sungguhnya cucuku ini, atau anakku ini, itu cucuku ini adalah pemimpin, dan Allah akan membuat dia mendamaikan dengan sebab dia dua kelompok besar dari kaum muslimin. Dan itu terjadi ketika di zaman yang disebut dengan Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia. Kemudian tampuk kepemimpinan diserahkan oleh Ali kepada putranya Al-Hasan. Al-Hasan cuma memimpin sekitar 6 bulan kalau tidak salah. Kemudian Al-Hasan mengalah dan hampir terjadi pertikaian antara kubunya Al-Hasan dengan kubunya Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, dan mereka adalah sama-sama kaum mukminin. Akhirnya Al-Hasan mengalah dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah, sehingga Muawiyah akhirnya menjadi khalifah dan menyatukan seluruh kaum muslimin. Dan Nabi memuji Al-Hasan karena sifatnya tersebut. Dia rela meninggalkan kekuasaan demi persatuan kaum muslimin. Ya, dialah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Oleh karenanya Al-Hasan lebih mulia daripada Al-Husain, ya. Al-Husain juga cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi secara kemuliaan Al-Hasan lebih mulia. Dia yang paling tua, dan Ali juga bin Abi Thalib kunyahnya adalah Abul Hasan, dan dia yang pernah menjadi khalifah, sementara Husain tidak pernah menjadi khalifah. Tetapi kalau kita dapati orang-orang Syiah, mereka lebih terikat dengan Al-Husain, ya. Seakan-akan Al-Husain lebih agung daripada Al-Hasan. Sehingga kalau di Ka'bah kita sering dengar mereka berkata, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya. Bahkan mereka mengatakan siapa yang pergi ziarah ke kuburan Al-Husain di Karbala di Irak, maka pahalanya seperti 20 kali haji atau 20 kali umrah. Sementara Al-Hasan mereka tidak terlalu agungkan seperti Al-Husain. Padahal Al-Hasan lebih afdal, lebih mulia daripada Al-Husain. Allah alam kenapa, karena Al-Husain meninggal dalam peristiwa yang mengenaskan, terbunuh dengan kezaliman dalam peristiwa Karbala. Tapi bagaimanapun tetap Al-Hasan lebih mulia daripada
Al-Husain, ya, keduanya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya orang-orang yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik, jadi cucu Nabi meriwayatkan ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia raihanatihi, yaitu suatu raihana adalah tumbuhan yang harum, yaitu sesuatu yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Al-Hasan, hafiztu min Rasulillah. Aku hafal dari Rasulullah, itu dari kakekku sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Nasa'i, wa qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dan Tirmidzi mengatakan adalah hadis yang hasan, yang sahih. Kita akan jelaskan sini ya. Da' ma yaribuk ya. Ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu. Ini ada dua bacaan, bisa yuribuka atau yaribuka. Bisa juga. Sama maknanya, mirip. Tinggalkan yang meragukanmu. Yang meragukanmu. Menuju yang tidak meragukanmu. Yang tidak meragukan. Hadis ini dibahas oleh para ulama adalah penyempurna dari hadis al-halalu bayyin, hadis yang ke-6 yang sudah kita bahas, wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun musyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ya. Bahwasanya yang halal jelas, yang haram jelas, di antaranya adalah perkara-perkara yang syubhat, tidak ada yang mengetahui hakikatnya, kebanyakan orang tidak tahu hakikatnya, hanya sedikit orang yang tahu. Kemudian Nabi menganjurkan, ya, wa man ittaqa syubhati faqad istabra'a li dini wa irdihi. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah selamat agama dan harga dirinya. Maka hadis ini juga berkaitan dengan wara', ya, dengan meninggalkan yang meragukan, dianjurkannya meninggalkan yang syubhat, ya, yang ragu-ragu, yang meragukan. Karena sikap ini merupakan sikap wara', ya, merupakan sikap wara'. Kita tahu ada namanya istilah wara', ada istilah namanya zuhud, ya. Wara', al-wara', ada namanya zuhud. Ya. Ini dua istilah yang sering kita dengar. Az-zuhdu, az-zuhud. Apa itu al-wara', apa itu az-zuhud? Ya. Al-wara' artinya tarku alladhi qad yadurru, tarku ma qad yadurru fil akhirah. Kalau az-zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Adapun wara artinya meninggalkan sesuatu yang mungkin memberi mudarat di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang mungkin, yang bisa jadi memberi mudarat di akhirat. Mudarat di akhirat. Adapun zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Mana yang lebih tinggi? Kata para ulama, zuhud lebih tinggi. Kalau al-wara' meninggalkan sesuatu yang bisa jadi memberi mudarat, makanya kita meninggalkan sesuatu yang meragukan karena bisa jadi memberi mudarat. Karena bisa jadi memberi mudarat, maka kita tinggalkan. Maka pembahasan hadis ini berkaitan tentang sikap wara'. Yang lebih tinggi daripada itu zuhud, sesuatu yang boleh, bahkan dia tinggalkan. Kalau dia ini boleh, tapi ada nggak manfaatnya di akhirat? Kalau nggak ada, saya tinggalkan. Itu namanya zuhud. Ya, zuhud. Misalnya kita, taruhlah saya mau kemana kayak saya boleh-boleh saja. Saya misalnya beli makanan yang mahal, boleh-boleh saja. Tapi apakah ini manfaat di akhirat? Kalau nggak manfaat, saya tinggalkan. Itu namanya zuhud. Ini derajat lebih tinggi. Bukan cuma haram yang dia tinggalkan, bahkan perkara mubah yang boleh, kalau tidak ada manfaatnya di akhirat dia tinggalkan. Itu namanya zuhud. Ya. Paling tidak kita berusaha untuk zuhud. Wallahu alam. Intinya inilah dua tingkatan yang
ada yang disebutkan oleh para ulama. Tapi yang kita bahas sekarang adalah masalah apa? Masalah wara'. Ini masalah wara', ya. Meninggalkan sesuatu yang meragukan, dikhawatirkan memberi mudarat di akhirat, dikhawatirkan menimbulkan dosa. Baik, bentuk-bentuk meninggalkan sesuatu yang meragukan. Contoh-contoh praktek tentu banyak ya, tapi ini sebagian aja yang disebutkan. Praktek meninggalkan yang meragukan. Di antaranya, misalnya kata para ulama, ya, meninggalkan muamalah maliyah, muamalah harta yang meragukan. Bukan yang haram ya. Ini kalau haram jelas harus ditinggalkan. Ini yang ragu. Haram enggak dalam kurung syubhat misalnya. Ya, syubhat ya. Intinya meragukan. Ini contoh. Nanti akan disebutkan contoh-contoh bagaimana para salaf mereka meninggalkan muamalah harta yang meragukan, mereka tinggalkan. Contoh juga disebut oleh para ulama misalnya meninggalkan perselisihan ulama dengan memilih pendapat yang lebih berat, ya. Yaitu jika meragukan, jika masih ragu. Yang ketiga dimasukkan juga dalam masalah ini adalah kaidah apa namanya? Pengamalan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Inilah 3 praktek yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ya. Dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ya. Yang bisa bahasa Arab bisa dicek nanti. Baik. Di antaranya meninggalkan muamalah harta yang meragukan, ya. Ini di antara bentuk kita wara', ya. Kita dapat pahala. Bisa jadi ini halal, bisa jadi. Tapi kita timbul keraguan. Halal enggak. Udah kita tinggalkan. Sikap kita meninggalkan tersebut karena kita ragu. Beda kalau dia tahu halal, ya enggak ada masalah. Halal ya ngapain ditinggalkan? Saya bicara tentang orang ini, kita bicara tentang orang yang ragu. Orang yang ragu. Ya, dia ragu-ragu, kok gelisah ya. Kayaknya dia enggak tenang ya. Karena suatu yang tumakninah, ya, suatu yang tenang itu yang kebaikan, adapun yang haram atau itu meragukan ya. Jika ternyata dia yakin itu halal ya silahkan dia kerjakan, tapi kalau dia ragu-ragu, jangan mending dia tinggalkan. Saya bacakan contoh ya yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali tentang kisah sebagian salaf ya. Di antaranya berkata Hasan bin Abi Sinan, berkata Ibnu Mubarak bercerita, kata Gulam li Hasan bin Abi Sinan. Ya. Yang tadi kita Hasan bin Abi Sinan dia pernah berkata, "Ma syai'un ahwanu minal wara." Ya. Tidak ada yang lebih ringan daripada wara. Idza rabaka syai', kalau ada satu yang meragukanmu, fada'hu, tinggalkan selesai. Ada yang ragu, tinggalkan. Kata Ibnu Rajab, "Hadza innama yashulu ala mithli Hasan." Ini memang gampang, tapi bagi orang seperti dia, bagi kita terkadang ragu-ragu ini mendatangkan keuntungan, maka kita lakukan. Tapi bagi orang seperti ini Hasan ragu-ragu, tinggalkan. Kemudian Ibnu Mubarak menyebutkan contoh yang dilakukan oleh Hasan bin Abi Sinan. Dia berkata-kata bagulamun li Hasan bin Abi Sinan ilaihi minal ahwaz. Inna qasbas sukari asabathu afah. Ada budaknya nulis kepada dia di Ahwaz ya. Dia bilang, wahai Hasan, wahai majikan, sungguhnya tebu lagi kena musibah, yaitu lagi rusak panennya. Fashtari sukar fi makibalak, maka belilah gula sebanyak-banyaknya ya. Untuk kita jual karena lagi kekurangan gula. Fashtarahu min rajul falam ya'ti alaihi illa qalil fa idza fi mashtarahu ribuhu 30. Kemudian dia pun beli dari seorang, ternyata cuma dapat sedikit, tetapi ternyata dengan sedikit tersebut dia untung 30,000.
Ya, dia untung 30.000 dirham. Ya, karena barang tidak ada. Barang tidak ada. Dan sudah benar kan barang tidak ada, dia beli modal, dia jual dapat untung, apa salahnya? Tapi lihat orang-orang soleh. Fa'ata sahibas sukar. Ya, maka dia datang kepada penjual tebu yang dia beli tersebut. Dia merasa kurang fair. Harusnya dia kasih tahu bahwasanya gula lagi tidak ada, lagi kosong, tebu lagi rusak, ya. Bagaimana kau jual berapa? Sehingga tentu kalau orang ini tahu gula lagi tidak ada, dia mungkin dinaikkan harganya, ya. Mungkin dinaikkan, tapi dia tidak ngomong-ngomong, dia langsung beli. Dia langsung beli, dan dia beli dengan sedikit itu dia sudah untung 30.000 dirham. Maka dia akhirnya Hasan ragu, dia pun pergi menuju kepada penjual gula tersebut. Dia berkata, ya hadza, inna gulami kana qad kataba ilayya falam u'limka. Wahai fulan, sesungguhnya budakku pernah nulis surat kepadaku bahwasanya kondisi gula, tebu dan kondisinya begini-begini, dan saya tidak kabarkan kepada engkau. Ya, fa aqillani fima ishtaraitu minka. Tolong kembalikan ya. Saya enggak jadi apa? Enggak jadi beli lah. Kalau saya beli ini saya sudah untung 30.000 dirham, ya. Ternyata yang menjual dia tidak jadi masalah. Dia bilang qad a'lamtanil an. Sekarang kan yang penting kau sudah kasih tahu saya sekarang. Ya. Wa qad tayyabtuhu laku, dan saya sudah halalkan. Enggak apa-apa, ambil tadi barang. Saya ridho dengan harga segitu, tidak perlu dinaikkan, saya ridho. Kemudian dia pergi, dia balik lagi Hasan. Hatinya tidak terima, ya. Dia bilang, wahai fulan, inni lam ati hadzal amr min qibali wajhi. Sungguhnya saya melakukan jual beli tidak sesuai dengan yang seharusnya, ya. Fa uhibbu an tastaridda hadzal bai'. Aku ingin kembalikan lagi apa yang sudah aku beli. Dia bilang, sudah saya sudah ambil lagi, saya sudah ridha. Fa mazala bi hatta raddahu alaihi. Terus dia ngomong akhirnya dikembalikan. Maksudnya Hasan bin Abi Sinan dia wara', ya. Padahal yang jual juga ridha, tapi ada keraguan dalam hatinya daripada masalah di akhirat, mending dia batalkan daripada. Ini namanya wara'. Tarku ma qad yadhurru fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang bisa jadi menimbulkan kemudaratan di akhirat, ya. Hisham bin Hasan berkata, taraka Muhammad bin Sirin 40,000 fima la tarawna bihil yawma ba'san. Muhammad bin Sirin pernah meninggalkan keuntungan 40.000 dirham pada perkara yang menurut kalian sekarang halal, tapi bagi dia dulu dia ragu, dia tinggalkan. Dia tidak ngambil 40.000 dirham tersebut. Ya, urusan rezeki kita dapat, ya, tapi akhirat repot. Ya. Al-Hajjaj bin Dinar qad ba'atha ta'aman ila al-Basrah. Ada seorang Hajjaj bin Dinar, dia mengirimkan makanan ke Basrah bersama seorang, dia bawa makanan suruh jual, dan dia menyuruh orang tersebut untuk menjual dengan harga jual pada hari tersebut. Ya. Tiba-tiba dia tidak tahu apa yang terjadi, ya. Tiba-tiba ada surat dari orang tersebut dari Basrah kepada Al-Hajjaj. Ya. Hajjaj bin Dinar kirim makanan untuk dijual. Tiba-tiba ada surat pada hari-hari berikutnya sampai kepada dia, orang tersebut cerita, wahai Hajjaj, saya datang ke Basrah, saya dapati makanan sedikit, ya. Maka saya pun simpan makanan tersebut, ya, agar harganya bertambah, ya. Maka Hasan marah, dia berkata, innaka qad khuntana wa amilta bi khilafi ma amarnaka bih. Kau telah berkhianat kepadaku. Saya kan suruh kau jual dengan harga jual pada hari tersebut. Kenapa kau simpan-simpan, kau tunda-tunda penjualan sampai harga menjadi naik? Fa idza ataka kitabi, kalau datang suratku ini, wahai fulan, fatasaddaq bi jami'i thamani ta'am ala fuqara al-Basrah. Kemudian kalau datang suratku ini, sedekahkan seluruh keuntungan yang kau dapatkan, jual, sedekahkan kepada fakir miskin. Falyatini, dan datanglah aslam idza fa'alta dzalik, ini diselamat bagimu jika kau melakukannya, ya. Subhanallah, ya. Sebenarnya itu kan trik, tapi itu trik jual beli. Tapi bagi mereka ini meragukan, mending enggak usah. Dia tidak mau mengambil untung yang dia ragukan. Dia tidak mau mengambil keuntungan yang dia ragukan. Contoh lagi, misalnya Yazid bin Zurai', dia meninggalkan 500.000 dirham dari warisan yang dia dapat dari bapaknya. Dia tidak ambil sama sekali. Kenapa ditanya? Ternyata bapaknya dahulu kana abuhu yalil a'mal lisalatin. Ya, dahulu bapaknya itu adalah pekerja di sultan. Dia khawatir bapaknya ngambil harta-harta yang enggak benar, maka dia tidak mau ambil harta warisan tersebut. 500.000 dirham itu jumlah yang sangat banyak. Artinya kalau dia ambil sebenarnya enggak ada masalah, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau mengambil harta tersebut, ya. Ini
sebagian kecil dari contoh-contoh para salaf bagaimana mereka meninggalkan sesuatu yang meragukan ya. Saya punya kawan, saya ketemu dia haji kemarin, haji tahun 2019 ya. Kawan lama ya, jadi dia kakak kelas saya di Madinah, kemudian saya pernah kasih dia tugas ya, kemudian saya kasih uang kalau nggak salah 200 real sebagai tugas tersebut, bantu saya ada urusan. Dan akhirnya dia tidak bisa selesaikan, tapi saya sudah ridha dan saya tidak nagih sama sekali, tidak banyak 200 real. Ketika saya hajian, dia datang dari Suriah, kemudian dia tidak tahu dapat telepon dari mana, akhirnya dapat telepon saya. Kalau nggak salah dari email atau gimana saya lupa. Akhirnya telepon, Firanda saya mau ketemu. Saya bilang ada apa ini? Ada saya pengen ketemu lah. Ketemu. Akhirnya janjian kita di hotel. Ya. Dia datang, oh masya Allah sudah tua, rambut sudah tua, putih semua rambutnya. Saya bilang kenapa rambutmu tua putih semua? Dia bilang karena bom-bom yang sering didengar di Suriah. Intinya dia banyak masalah kan namanya tinggal di daerah konflik ya. Terus dia bilang maaf Firanda. Sekitar berapa tahun yang lalu, mungkin ada 6 tahun lalu atau 7 tahun lalu ya, saya pernah punya utang sama kamu 200 real. Oh saya bilang nggak usah, enggak, ini saya bawa ini jadi pikiran saya terus ya, subhanallah. Saya bilang ini orang 200 real 600 ribu ya, apa sih 600 ribu ya. Tapi masya Allah dia sampai tetap ingat hal tersebut. Dia berusaha mencari telepon saya dan dia dapat, dan qadarullah kalau dia berniat untuk mengembalikan Allah akan mudahkan. Akhirnya saya terima uang tersebut. Ya saya sudah dia tetap aja mau, dan tidak harus saya kembalikan. Ini contoh, maksudnya seorang berusaha melakukan hal-hal yang dia ragu-ragu, mungkin dia ragu ini Firanda sudah halalkan atau tidak. Saya sudah halalkan ya, tapi dia masih ragu-ragu. Sampai ketemu juga saya sudah halalkan. Tidak usah bayar, tapi tetap dia kembalikan ya, orang masing-masing ya. Masing-masing seorang berusaha menyelamatkan dirinya di akhirat. Artinya saya ingatkan kepada para dokter ya, tentu muamalah antara dokter dengan pasien, dokter dengan rumah sakit, pasti ada hal-hal yang ragu-ragu. Tidak semua saya rasa, tidak semua yang 100% kita yakin halal. Ada yang ragu-ragu, selama kita bisa tinggalkan ya. Demi keselamatan kita di akhirat kelak. Hidup cuma sekali, hidup cuma sebentar ya. Setelah itu kita akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Baik, kita lanjutkan. Ini di antara salah satu bentuk meninggalkan yang meragukan yang tadi sudah kita jelaskan praktek para salaf. Yang kedua, meninggalkan perselisihan para ulama dengan memilih pendapat yang lebih berat. Ini berlaku bagi yang ragu, jika masih ragu. Kalau tidak ragu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, lakukan yang ringan. Kalau memang ada dua pendapat, yang satu halal, satu haram, kita yakin halal yang benar, ya sudah ikut yang halal. Ya ikut halal loh. Kalau yang lebih mudah, kenapa tidak kita mengambil yang mudah? Ya justru syariat ingin hukum syariat asalnya mudah, bukan susah. Hukum syariat asalnya mudah ya. Makanya disebutkan ma khuyyira Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtaru aisarahuma ma lam yakun haraman. Rasulullah SAW kalau diberi pilihan antara dua perkara, dia selalu pilih yang paling mudah selama tidak haram. Jadi kalau seorang ada dua pendapat, satu halal, satu haram, dan dia yakin halal, ambil saja, lakukan. Tapi seandainya dia ragu, ini halal atau haram, dia ragu, halal atau haram ya, halal atau haram, maka sebaiknya dia tinggalkan. Milih pendapat yang lebih keras, yaitu yang haram, selamat, tinggalin, lebih selamat. Kalau ragu-ragu, meskipun ternyata hakikatnya halal, dia dapat pahala. Dia mengamalkan hadis ini, wasiat Nabi kepada cucunya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kau ragu kepada yang tidak kau ragukan. Lebih tentram, lebih tenang, ya sudah, rezeki bisa datang dari sisi yang lain. Alhamdulillah ya. Masih banyak cara yang lain ya. Kalau bisa kita lakukan, ya, ragu-ragu kita tinggalkan ya. Bukan berarti kita melazimkan orang seperti kita, tidak, karena bisa jadi kawan kita memandang itu halal ya. Kita ragu-ragu, kita tinggalkan ya. Kita dapat pahala karena kita menjalankan wasiat Nabi, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu menuju yang tidak engkau ragu. Pengamalan kaidah yang ketiga, pengamalan kaidah ini mungkin bukan bab wara, ini mungkin bukan bab wara ya. Ini bukan masalah wara. Ya, wara, tapi ini kaidah penting agar tenang dalam beribadah ya, agar tenang dalam beribadah. Tapi agar tenang dalam ibadah ya.
Ini contohnya sangat banyak sampai para ulama membuat satu kaidah di antara al-qawaid al-kubra al-khamsah, al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra al-khamsah, ada kaidah-kaidah raksasa fikih yang berjumlah 5 dan sudah pernah saya bahas. Salah satunya adalah kaidah ini, tinggalkan keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dalilnya tentang seorang sahabat syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yajidu syai'an fi salatihi. Ada seorang sahabat, dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihayalkan kepada dia bahwasanya dia buang angin dalam salat. Dan dia tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya lagi salat saya merasa buang angin?" Kata Rasulullah sallallahu jangan kau tinggalkan, la tansarif. Jangan kau tinggalkan salatmu. Jadi teruskan salatmu hatta tasma'a sautan aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Kata Nabi kepada dia, jangan dia batalkan salatnya. Dia lanjutkan salatnya hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar buang angin, ada suara buang angin, aw yajida riha, atau dia mencium bau ya, atau dia mencium bau buang angin tersebut, bau kentut tersebut ya. Oleh karenanya ini dijadikan oleh para ulama tentang keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ketika kita salat kita dalam kondisi yakin kita sudah bersuci. Adapun buang angin, seakan-akan ada udara yang bergerak di dubur misalnya, selama kita belum yakin ini buang angin, bisa jadi hanyalah gerakan angin atau sentuhan apa ya, maka jangan batalkan salat. Kecuali kalau kita dengar suara kentut, ya berarti kita yakin batal karena keyakinan kita sudah dikalahkan dengan keyakinan yang lain. Atau kita mencium bau, mungkin nggak ada suaranya tapi kita cium bau, itu berarti yakin kita buang angin. Sehingga keyakinan dibatalkan dengan keyakinan. Tetapi ketika buang anginnya masih ragu, maka jangan dipedulikan. Tetap saja lanjut sholat, dan itu demi ketenangan kita. Ya meskipun nanti ternyata memang kita buang angin, tapi hakikatnya itu masih ragu. Yang tahu hakikatnya adalah Allah. Tapi kita punya kaedah, yang ragu kita buang, jalankan yang kita yakini. Dan ini, jadi jangan batalkan sholat, lanjutkan sholat, karena buang itu masih ragu. Ini sangat penting dalam banyak ibadah. Contoh seperti seorang habis tawaf. Setelah tawaf dia sholat di belakang makam Ibrahim. Saya tadi tawaf 7 atau 8 atau 6 ya, ragu. Jangan pedulikan, sudah selesai. Kalau belum selesai ada aturannya, tapi kalau sudah selesai, sudah selesai. Keraguan yang datang setelah ibadah selesai jangan dipedulikan. Contoh seorang sudah sholat Isya, Allah Akbar, selesai, Assalamualaikum. Tadi saya 3 atau 2. Jangan pedulikan, keraguan timbul setelah selesai sholat. Seandainya keraguan timbul ketika sedang sholat, ada aturannya tentunya. Perlu ditambah, kemudian perlu sujud sahwi. Tapi kalau sudah muncul setelah sholat, maka kita bilang hukum asalnya kita sudah selesai sholat. Keraguan muncul di belakang setelah selesai sholat, maka jangan pedulikan. Seperti misalnya akad nikah. Jika seorang suami ragu-ragu, saya tadi ngomong ceraikan istri saya itu tidak, ragu-ragu. Saya tadi cerai istri saya itu tidak ya, ragu-ragu. Maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya akad masih berlanjut. Ini kaidah berkaitan dengan sama dengan hadis ini, tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu. Sebaliknya jika keraguan misalnya muncul sebelum sholat, ya misalnya kita sholat, tadi saya sudah wudu belum ya? Sudah belum. Ragu. Kalau ragu mending kita wudu kemudian kita sholat. Ya, ini agar kita menghilangkan was-was kita dalam sholat karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan hadis ke-11. Habis ini kita lanjutkan hadis ke-12. Tolong dihapus. Hadis yang ke-12. Para dokter yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Al-hadis tsani 'ashar. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya. Apa yang bukan urusannya. Haditsun hasan, hadis yang hasan. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dengan demikian ya. Ini hadis yang agung yang merupakan salah satu dari hadis-hadis adab yang dijadikan pegangan oleh para ulama, dan ini adalah hadis yang sangat penting yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di zaman sekarang yang banyak sekali perkara-perkara yang kita lihat di medsos, berita-berita yang tidak bermanfaat bagi kita, yang hanya menghabiskan waktu kita, menghabiskan umur kita, menambah sakit hati kita ya, menjauhkan kita dari keluarga, membuat kita tidak punya waktu buat anak-anak di masa seperti sekarang ini ya, di masa berita-berita yang tiada habisnya.
pergulatan dunia perpolitikan, bukan cuma dalam negeri, bahkan di luar negeri kita ikuti semua ya. Yang terkadang kita berlebihan dalam mengikutinya, melampaui porsi yang seharusnya, sehingga kita terbawa akhirnya banyak hal-hal yang bermanfaat kita tinggalkan, malah kita sibuk pada perkara yang bukan urusan kita ya. Baik, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya di antara keindahan Islam seseorang, di antara keelokan atau keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Perkara-perkara yang tidak penting baginya. Ini sabda Nabi SAW, perhatikan di sini. Nabi SAW mengatakan min husni Islam, di antara keelokan Islam. Jadi kita tahu kita punya bangunan Islam, kita punya bunyian Islam ala khams, Islam dibangun lima pondasi ya. Itu lima rukun Islam ya. Kemudian kita ingin memperindah Islam kita ya. Agar Islam kita indah, bangunan Islam kita indah, maka tinggalkan yang bukan urusan kita. Ya, jadi kalau orang ingin tahu kadar keelokan Islamnya, lihat waktunya buat apa? Buat yang bermanfaat buat dia atau yang tidak bermanfaat. Dia sibuk dengan perkara yang urusannya atau dia sibuk dengan perkara yang bukan urusannya. Dari situ kita tahu kadar keelokan Islam seseorang. Kadar keelokan Islam seseorang. Kalau ternyata seorang dia sibuk, waktunya habis untuk yang bermanfaat bagi dia, untuk akhiratnya, untuk keluarganya, untuk pekerjaannya, nah ini berarti Islamnya elok, Islamnya indah. Jadi seorang hanya sibuk sana, ngurus sini, ngomong sini, komentar yang bukan urusannya, bukan ahlinya, ikut komentar juga, mengkritik padahal dia tidak tahu masalahnya. Kemudian berusaha mencela, ternyata datanya nggak benar, datanya nggak cukup. Aduh, habis-habis waktu. Ini orang yang ternyata Islamnya tidak elok, Islamnya tidak indah. Kasihan. Ya. Di antara ciri keelokan Islam seorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting baginya. Di sini isim mausul ya. Yaitu memberi faedah umum ya. Ya ya. Ini perkara-perkara ini umum. Mencakup seluruh perkara yang tidak penting baginya. Baik. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan contoh-contoh perkara yang tidak penting bagi seseorang. Ya, tentu ya, ada banyak perkara, di antaranya perkara-perkara haram, ini jelas berbahaya, bukan tidak penting lagi. Perkara-perkara haram ini jelas kita tinggalkan, tidak penting. Contoh lagi perkara-perkara makruh ya. Tinggalkan yang bukan apa? Tidak bermanfaat ya. Contoh kata para ulama, fudul al-mubahat, yaitu perkara-perkara yang boleh tapi berlebihan. Tapi apa? Berlebihan ya. Nah kita kalau zaman sekarang kita tidak tahu yang kita lakukan, yang haram kita embat, yang makruh kita kerjakan, yang berlebihan yang boleh juga kita kerjakan ya. Sehingga waktu kita akhirnya habis. Dan jadi masalah manusia ini memiliki sifat pengin tahu, hobinya pengin tahu dan hobinya komentar. Kalau tidak komentar mulut itu gatal. Kalau tidak tahu rasanya kok saya malu, yang lain pada tahu saya tidak tahu. Ya, sehingga semua kejadian berita dia harus tahu juga. Ya. Saya sampai mengatakan kepada kawan saya, tidak perlu begitu. Ya. Tidak perlu begitu. Kalau sesuatu itu penting, pasti akan sampai kepada kita meskipun kita nggak buka berita misalnya. Pasti akan sampai kepada kita. Ya.
Ya, kalau kita cari berita yang berkaitan dengan pekerjaan, kalau para dokter ya silakan cari berita berkaitan dengan pandemi, berkaitan dengan vaksin, berkaitan dengan obat-obatan. Nah, itu oke. Berarti dia sibuk dengan perkara yang bermanfaat bagi dia. Itu pun dia tidak boleh berlebihan karena dia punya kewajiban-kewajiban yang lain kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua. Dia juga harus beribadah, dia harus berzikir, banyak hal yang harus dia kerjakan sehingga masing-masing ada porsinya. Ya. Jadi yang jadi masalah fudul, ini berlebih-lebihan, ini yang jadi masalah. Ya, yang tidak perlu berlebih-lebihan pada perkara-perkara yang boleh. Ini aja termasuk tidak penting, apalagi perkara yang makruh, apalagi perkara yang haram. Sederhana. Contoh seseorang anak muda misalnya sibuk dengan berlebih-lebihan dalam masalah bola misalnya, nonton pertandingan. Kalau liga ini, liga anu, liga ini, liga anu, liga ini, liga anu, berapa liga dia nonton, berapa waktu coba dia hitung yang dihabiskan. Sekali tayangan berapa? 40 menit ya, atau 90 menit. Berapa menit? Bola berapa? 90 menit ya? 90 menit coba. Belum dia tahu biografi dari pemain-pemain terus. Oh ini begini. Oh, waktunya banyak, dia pakar. Mungkin tanya Abu Bakar siapa, Umar siapa enggak. Tapi kalau biografi para pemain tersebut luar biasa. Belum dia ikuti perkembangan luar biasa. Ya, belum lagi semifinal, babak final, kemudian liga berikutnya. Untuk urusan ini saja, habis waktu sudah banyak dia habiskan. Apakah bermanfaat bagi dia? Wallah alam bermanfaat atau tidak. Di pemain bola oke lah, tapi kalau bukan, dia mahasiswa waktu ya buat begitu tidak bermanfaat. Ya. Tidak bermanfaat ya. Kita juga bicara misalnya masalah berita-berita pertarungan politik di zaman kita sekarang ini. Saya tidak melarang, silakan kita juga perlu tahu politik, tapi jangan berlebihan. Sampai bertengkar sama orang lain, sampai ribut sana, ribut sini, ikut sana, ikut sini, istri kurang diperhatikan, anak tidak perhatikan, ribut di medsos, keributan dibawa ke rumah, istri kena masalah gara-gara kita marah dengan orang di medsos. Terkadang pulang ternyata kita dan istri pilihannya berbeda. Istri pilih nomor 1, kita pilih nomor 2, atau sebaliknya kita pilih nomor 1, istri pilih nomor 2, ribut sama istri, ribut sama kakak adik, terjadi. Kemudian ceritanya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masing-masing. Ya. Oleh karenanya, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena kalau kita meninggalkan yang tidak bermanfaat, kita akan terjebak dengan yang bermanfaat. Sehingga waktu kita akan efektif. Dan waktu umur kita ini bukan hanya begitu saja pergi, enak-enak saja kita buang ke sana ke sini, membunuh waktu kata orang karena kelebihan waktu luang. Ini adalah nikmat yang akan Allah minta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Bahwasanya kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara, di antaranya an umri fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. An syababihi fima abla, tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Allah akan tanya. Ya. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, 2 kenikmatan yang banyak orang terpedaya. Sehat, kesehatan, dan waktu luang. Waktu luang itu nikmat. Kalau kita mau efektifkan, kita manfaatkan, optimalkan, kita akan bisa melakukan banyak hal. Kita bisa baca banyak buku, kita bisa menulis banyak buku, kita bisa ceramah dengan banyak ceramah, kita bisa baca Quran, kita bisa baca hadis, kita bisa dengar ceramah, kita bisa menyenangkan anak, kita bisa menyenangkan istri, kita bisa ajak jalan-jalan anak. Banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa berbakti sama orang tua. Sementara kita habis waktu, kemudian nonton ini, nonton anu. Kadang-kadang dulu waktu saya, misalnya dulu sekolah di luar negeri, dulu tidak terlalu banyak ikut berita, tidak medsos seperti zaman sekarang. Kita pulang 9 bulan sekali, kita pulang ke tanah air. Apa yang terjadi? Mungkin kesimpulan kejadian 9 bulan diceritakan cuma 10 menit. Selama 9 bulan ada terjadi gini, kesimpulannya begini. Selesai. 10 menit kita selesai dengar kesimpulan dari awal sampai akhir, kesimpulan dari 9 bulan. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu, waktu kita berjalan, tidak terasa umur kita semakin bertambah ya. Waktu kita untuk kita sudah banyak terlambat, sudah banyak orang sudah banyak beramal soleh, orang sudah banyak ikhlas, kita baru belajar ikhlas, baru belajar meninggalkan riya, bahaya riya, baru mulai belajar ibadah. Sekarang kita masih sibuk pada perkara yang tidak bermanfaat, kita akan celaka pada hari kiamat kelak. Kita akan menyesal. Oleh karenanya di antara bentuk Allah tidak suka kepada seorang hamba, dia terjebak dalam hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Jadi hilangkan kepo itu berbahaya. Ya, ingin tahu itu hilangkan. Bukan urusan kita ya. Sampai para ulama, saya sering ulang-ulang contoh ini ya. Contoh kita lagi naik mobil sama kawan kita telepon, ternyata dia marah-marah di teleponnya.
Kita sebagai orang yang baik yang ingin mengamalkan hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara keelokan Islam seseorang meninggalkan yang bukan urusannya, enggak usah tanya, siapa yang telepon? Enggak usah tanya. Mungkin urusan pribadi dia tidak ingin privasi dia enggak ingin kita tahu. Kalau dia mau cerita, kita dengar, sebagai kawan kita dengar, kita kasih masuk solusi. Tapi kalau bukan, kita enggak usah tanya, ada apakah? Ya. Kadang-kadang di antara ibu-ibu, suamimu kerja di mana sih? Mobilmu ada berapa? Mau tahu urusan orang. Kepo ini jelek ya. Mau tahu aja urusan orang. Ya. Urusanmu aja nggak selesai-selesai, ngapain ngurusan orang. Ya. Sukanya komentar, nanti lewat sebuah jalan, tahu ada rumah warna ungu. Protes, ini kok rumah warna ungu, nggak keren banget ya. Apa urusan ente urus rumah orang. Ente rumah, lunasin, rumah aja belum lunas, ngurusin rumah orang. Ya. Nah, seperti itu, ngurusin orang. Ya. Nanti ada berita artis, semua ibu-ibu ngurusin artis ini. Berita ikut nangis lah, apalah. Subhanallah. Ya. Habis waktu, ikut perkembangan. Sebagian orang ikuti berita artis dicerai sama suaminya. Ikutin. Artis ini dicerai sama suaminya. Ikutin harta gono gininya. Ikutin persidangannya. Ikutin, kalau ente ada urusan sama dia, ente mau nikahi dia, ikutin beritanya, enggak apa-apa. Ini dia aja, lihat ente, mungkin dia muntah, lihat ente. Ente ikuti beritanya buat apa? Apa faedahnya? Apa urusan ente? Apa urusan anda, urusan antum mengikuti berita-berita seperti ini? Berita-berita di Al-Quran banyak indah. Anda tidak tahu ceritanya. Baca tuh cerita berita-berita Al-Quran. Allah berikan berita-berita yang bermanfaat bagi kita. Ya. Jadi kita ini di zaman yang benar-benar waktu kita terbuang. Apalagi yang tinggal di Jakarta. Pergi pagi pulang malam. Sudah sampai rumah masih lagi main medsos. Belum lagi medsos, masih banyak waktu main game. Subhanallah, game. Istri bengong, anak bengong, bapak sedang sibuk main game. Sampai kapan kita mau begini? Ya kalau kita muda terus enak. Enggak, kita kan semakin tua. Semakin tua, mata semakin rabun, telinga semakin lemah, rambut semakin putih ya. Ibu-ibu kata sebagian orang semakin top ya. Tua, top tua, ompong peot. Sudah top. Terus masih lagi sibuk-sibuk ngurus sana, ngurus sini ribut. Udahlah, sibuk ya. Saya bukan berarti kita disuruh jauh dari dunia, enggak, ada porsinya. Kita tahu berita secukupnya, kita tahu berita secukupnya, jangan suka kepo, jangan perlu tahu urusan orang. Kalau orang perlu nasihat, kita kasih nasihat. Jangan sedih-sedih pingin tahu. Akhirnya waktu kita habis tajasus cari-cari kabar, belum lagi komentar, belum lagi jadi bahan pembicaraan buah bibir. Akhirnya waktu kita habis. Sementara yang penting-penting tidak kita kerjakan. Ini di antara hal yang mungkin perlu kita perhatikan dalam satu hadis kalau tidak salah Rasulullah SAW bersebut tentang jika terjadi fitnah, kata Rasulullah SAW, alaika bi khosati amrik atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Privasi kita yang harus kita urus masih banyak ya ikhwan. Berkaitan dengan orang tua kita, sudahkah kita berbakti? Apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita masih mumpung masih hidup pintu surga terbuka selebar-lebarnya. Apa yang sudah kita buat untuk orang tua kita? Kakak dan adik kita, mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Kalau kita mau urusin waktu kita sudah habis. Belum anak istri kita. Ya, istri kita keperluannya banyak ya, perlu kebutuhan ini, kebutuhan anu, perlu perhatian, perlu ajak ngobrol, harus kita arahkan. Jangan enak aja dia main ini, main medsos kemudian tidak kita arahkan. Ya, anak-anak kita perlu perhatian, terutama di masa pandemi, mereka semua pegang HP. Kalau tidak kita kontrol bahaya. Terus masih sibuk dengan urusan orang. Sampai kapan kita terpedaya dengan seperti ini? Ya, jadi di antara keelokan Islam seorang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan yang bukan urusannya. Mulai sekarang jangan ingin tahu urusan orang ya. Kalau ada orang baca buku begini, jangan lihat begini. Jangan. Ada orang buka HP, kita pengen lihat. Ya, enggak boleh. Pengen tahu dia baca apa? Ini janganlah. Itu urusan privasi. Ngapain dia pengen tahu? Nanti kalau dia lihat sesuatu yang haram, komentar lagi. Ya sudah, enggak usah tahu urusan orang. Ngapain ingin tahu urusan orang? Demikian saja yang bisa sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Kepada para dokter, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.